Oke, bab 1, prinsip dasar rancangan percobaan. Nah, jadi secara garis besarnya pada bab ini memuat beberapa 3 prinsip utama atau prinsip dasar nanti dalam rancangan percobaan. Jadi prinsip dasar ini semacam landasan atau pondasi penting yang menjadi dasar dalam merancang percobaan, di mana prinsip utama ini harus ada dalam setiap rancangan percobaan yang sudah ada adik buat, ya, termasuk nanti dalam tugas akhirnya itu kan buat proposal kan, ada bab 1, ada bab 2, ada bab 3. Nah, nanti rancangan percobaan ini masuk di bab berapa? Bab 1 kah rancangan percobaan? Nah, bab 1 kan isinya ini pendahuluan, isinya latar belakang, masalah, tujuan kan. Bab 2 isinya apa? Ya, tinjauan pustaka, literatur review. Di situ kah isinya? Rancangan percobaan. Nah, jadi isinya di ketiga apa judulnya metode penelitian atau apa? Kemarin Bu Erning ngasih judulnya apa bab 3? Metode kerja atau metode penelitian? Metode penelitian. Saya enggak tahu ya, maka saya tanya gitu ya. Nah, salah satu isinya nanti ini desain penelitian atau rancangan penelitian. Nah, di rancangan penelitiannya ada khusus nanti bagian yang namanya rancok, rancangan percobaan. Biasa kata-katanya biasanya bunyinya begini, tapi tidak harus ya. Nah, penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen atau percobaan dengan rancangan sebagai berikut. Terdiri atau dilakukan dengan faktor perlakuan apa disebutkan. Faktor perlakuan suhu dan faktor perlakuan nama pengeringan. Itu contoh ya gitu ya. Contoh. Nanti dituliskan juga suhunya terdiri atas berapa taraf atau level, waktunya juga berapa level atau tahap atau tingkatan. Lalu nanti setiap kombinasi perlakuan, kalau dia faktorial ya, dia 2 perlakuan akan diulang sebanyak sekian kali, 3 kali. Sehingga nanti jumlah unit percobaannya menjadi sekian. Itu disebutkan. Nah, kemudian rancangan yang digunakan adalah rancangan, contohnya rancangan acak lengkap. Nah, ada bunyi-bunyi seperti itu nanti. Ya, di bab 3. Ada harus jelaskan. Nah, kalau ada yang tidak belajar rancok, tidak bisa nanti menuliskan itu semua. Paham? Nah, itulah alasannya mengapa kita belajaran rancok. Nah, rancok dimulai dengan ini dulu, prinsip-prinsip dasar dalam merancang percobaan. Lalu di dalamnya nanti, dalam bab ini juga ada beberapa istilah penting yang nanti muncul ketika kita menggunakan rancangan percobaan. Lalu ada jenis-jenis rancangan percobaan secara umum saja. Nah, nanti detailnya akan dijelaskan pada bab berikutnya nanti. Mulai pertemuan berikutnya nanti ada yang namanya rancangan acak lengkap. Ada namanya rancangan acak kelompok. Ada yang namanya nanti rancangan bujur sangkar Latin. Ada namanya rancangan petak terbagi. Ada namanya rancangan alur terbagi. Nah, itu semua rancangan percobaan. Dan nanti kalau ada waktu, saya masuk lagi satu materi yang namanya optimasi atau rancangan optimasi. Yaitu sejenis rancangan percobaan untuk mendapatkan atau menentukan perlakuan yang optimal yang mana. Walaupun dari yang saya sebutkan tadi, RAL-RAK itu juga bisa. Tapi kalau mau lebih bagus nanti ada rancangan optimasi tersendiri. Nanti rancangan optimasi itu macam-macam. Ada yang namanya rancangan surface methodology RSM, ada yang namanya rancangan simplex. Macam-macam lah ya. Simplex bukan merek itu ya. Yang di Indomaret kan ada merek itu, bukan itu. Nah, pokoknya yang sering ke Indomaret tahu lah apa itu. Yang ada plek-plek belakang. Ya. Oke. Nah, itu ya isinya kurang lebih itu. Setelah ini selesai nanti kita lanjutkan sesi praktikum. Praktikumnya nanti tidak lama, adik-adik hanya mengisi lembar jawaban
yang nanti bisa dibawa pulang lalu diserahkan minggu depan ya dalam bentuk soft copy saja nanti dikumpulkan dalam link nanti yang saya sampaikan di grup. Yang mengumpulkannya di link Google. Saya tidak mau satu-satu ke saya. Repot nanti saya mengambilnya. Mendownloadnya susah. Paham? Oke, nah itu isinya kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa cepat. Kemudian nanti ada jeda waktu saya kasih istirahat untuk memulai SMK KP. Oke, sebagai pengantar, saya ingin katakan bahwa metode perancangan atau rancangan, boleh ya nyebutnya mau perancangan, sebenarnya tidak ada masalah. Menyebutnya rancangan juga tidak ada masalah, karena di dalam beberapa kurikulum, di kurikulum beberapa program studi lainnya, mata kuliah ini namanya perancangan percobaan, tapi sama persis isinya ya. Ini yang namanya rancop atau rancangan percobaan itu banyak digunakan di berbagai bidang ilmu adik-adik ya. Pertama untuk apa ya? Pertama untuk ini merancang percobaan supaya percobaan kita nanti menghasilkan kesimpulan yang objektif. Nah, namun di awalnya ini memang banyak dikerjakan di bidang pertanian adik-adik. Jadi awalnya muncul rancangan percobaan ini justru dari permasalahan dalam eksperimen di bidang ilmu pertanian, khususnya di bidang ini. Pertanian kan banyak juga ya, khususnya dalam bidang budidaya pertanian, budidaya tanaman, nanam-nanam gitu ya, nanam-nanam gitu. Ya, itu banyak permasalahan yang dijumpai ketika seseorang ingin meneliti pertumbuhan tanaman di suatu lahan. Masalahnya apa yang banyak dijumpai? Seringkali lingkungannya tidak seragam. Di sebelah sini di sini tidak. Padahal kalau ingin meneliti pengaruh sesuatu, misalnya pengaruh pupuk, katakan itu ya, dalam suatu lahan pertanian, itu yang harus bervariasi atau dibedakan itu pupuknya saja. Karena judulnya pengaruh pupuk. Berarti nanti kita buat jenis pupuk yang berbeda-beda. Atau begini, kita ingin tahu pengaruh dosis pupuk, berarti dosis pupuknya dibeda-beda. Faktor-faktor di luar perlakuan, di luar dosis atau di luar jenis pupuk itu tidak boleh ada. Mengapa tidak boleh ada? Karena nanti kalau ada, coba bayangkan kalau di situ tanahnya keseluruhannya bervariasi. Lalu nanti kita coba tanamkan, lalu kita kasih jenis pupuk yang berbeda-beda. Lalu tumbuh tanamannya lalu diukur, misalnya diukur tingginya kan, tinggi kan mencerminkan sifat tanaman. Kan logikanya nanti kalau pupuknya beda-beda, tingginya akan berbeda-beda. Tapi ingat, di situ juga ada yang beda selain pupuk apa? Kesuburan. Gimana cara nyimpulnya? Nanti kalau tanamannya beda, apakah nanti ini tinggi karena pupuknya bagus atau apa karena memang asal tanahnya memang sudah subur? Nah, kan itu kan persoalannya kan. Nah, jadi kayak persoalan seperti itulah yang banyak muncul pada saat melakukan percobaan di bidang pertanian. Belum lagi masalah yang cuaca. Sebelah sini kena matahari, di sini tidak. Itu kan. Di sini ada aliran air tanah yang bagus, di sini tidak bagus. Karena aliran air tanah itu pengaruh terhadap pertumbuhan maksud saya. Nah, jadi awalnya rancangan percobaan muncul karena banyak kasus-kasus yang harus diselesaikan ketika seorang peneliti yang meneliti di bidang ilmu pertanian, khususnya itu di bidang budidaya tanaman pertanian. Kan nanti memang metode rancangan ini tentunya dari hasil dari itu dari kasus-kasus yang di lahan percobaan pertanian. Nah, nanti dari situ baru berkembang ke bidang-bidang ilmu yang lain seperti kita. Bidang ilmu kita ini kan bidang ilmu apa ya? Teknologi pengolahan atau teknologi makanan. Boleh juga kita kan masih teknologi. Atau boleh juga ada yang menyebut ilmu kita ini ilmu teknologi hasil pertanian.
karena hasilnya kan yang mau kasih sebutan teknologi, apakah itu pengolahan atau pembukaan. Berkembang ke bidang ilmu lain, ilmu kesehatan juga ujung-ujungnya pakai ilmu biologi, bahkan sampai ilmu sosial. Nah, kita lihat. Oke. Nah, ini adalah orang pertama, ya, katakanlah dia ahli pelopor, perintis ini, yang mengembangkan teknik rancap atau perancangan percobaan. Sir Ronald A. Fisher, dari gelar bangsawannya pasti tahu ini orang apa. Yang pakai Sir itu orang apa? Gelar bangsa apa? Orang apa? Inggris. Oh, bukan Palima ya? Ya, orang Inggris. Ya, ini gelar kebangsawan Inggris kan pakai Sir Alex Ferguson. Oh, Alex Ferguson itu ya pelatih MU itu diberi gelar bangsawan karena ininya ya jasanya. Nah, sama ini diberi gelar mungkin karena kepakarannya ya. Nah, jadi Fisher ini adalah pelopor penggunaan metode statistik dalam merancang percobaan. Jadi fondasinya rancangan percobaan itu adalah statistik atau statistika ini. Tanpa mengetahui statistik nggak bisa merancang percobaan karena prinsip-prinsip dasarnya ada di statistik. Nanti banyak menggunakan istilah-istilah dalam statistik. Ada yang nanti namanya rata, varian, standar, deviasi, error, galat. Nah, itu istilah-istilah dalam statistik banyak dipakai nanti dalam rancangan percobaan karena dasarnya statistik. Jadi Fisher ini sebenarnya ahli statistik. Nah, lalu mengapa demikian? Kok Fisher bertanggung jawab? Karena dia dikasih tanggung jawab untuk melakukan analisis data hasil percobaan di stasiun percobaan pertanian Totem State namanya, yang berada di area pinggiran, bukan nggak di tengah kota London tapi di pinggiran kota London. Coba dicek nanti di internet masih ada stasiun percobaan ini, biasanya masih ada. Jadi mereka si Fisher ini disewa oleh stasiun ini sebagai ahli statistik untuk tugasnya adalah menganalisis data-data hasil penelitian. Nah, karena tugasnya itu dan dia menemui banyak kendala, maka dia membuat sistem rancangan percobaan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Dan terus selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya ilmu rancangan percobaan berkembang dan merambah ke bidang-bidang ilmu yang lain sampai kita juga pakai kan bidang ilmu kita. Nah, seterusnya seperti itu. Fisher lah yang mengembangkan pertama kali menggunakan teknik yang namanya analisis ragam atau analisis varian. Kita kenal dengan istilah ANOVA, singkatannya di buku-buku itu artinya analisis varian, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut ANOVA. ANOVA itu singkatan dari A-nya itu analysis, O-nya of, V-nya varian. Kalau di Indonesia kan menjadi ANOVA, analisis varian. Atau ada yang menggunakan ini nih, analisis ragam. Varian itu ragam. Ada juga buku yang menulis analisis sidik ragam. Maksudnya sama. Paham? Ya. Nah, itu pengantar dari saya. Ya. Saat ini metode rancangan percobaan secara luas digunakan di dalam bidang penyelidikan atau penelitian. Ilmu pertanian yang asal muasalnya memang ya ilmu pertanian, ilmu pangan, pengolahan, biologi, kesehatan, ilmu teknik dan lain-lain, ilmu fisika, ilmu fisik, bahkan ilmu sosial menggunakan pendekatan statika untuk merancang dan menganalisis percobaan. Jadi bukan bidang ilmu kita saja yang punya kepentingan, banyak juga bidang ilmu lain yang menggunakan rancangan percobaan. Nah, secara definisi atau pengertian, ilmu perancangan percobaan atau ilmu rancangan percobaan dalam bahasa Inggrisnya apa?
experimental design. Eksperimental itu artinya percobaan, desain artinya rancangan. Itu adalah cabang ilmu statistik. Nah, tadi pengembangnya aja, pelopornya aja memang ahli statistik. Nah, jadi memang ini bagian dari ilmu statistik yang mempelajari cara-cara mengatasi. Nah, mengatasi itu artinya ada masalah kan di situ kan? Nah, itu tadi contohnya, Fisher menghadapi ada kesuburan yang berbeda-beda, ada cuaca yang berbeda-beda, padahal sama. Di dalam rancok begitu nanti ada. Kita mengatasi kalau ada ketidakseragaman atau variasi yang di luar perlakuan. Juga mempelajari cara mengisolasi. Mengisolasi itu memisah-misahkan. Mana yang ini pengaruh perlakuan, mana yang pengaruh yang bukan perlakuan. Nanti kalau kita ingin tahu pengaruh yang perlakuan, uji yang perlakuan saja. Kemudian cara mengontrol, mengendalikan. Itu tadi mengendalikan keragaman material. Material itu bisa berupa ini bahan-bahan yang kita gunakan ya, yang bukan menjadi faktor perlakuan, atau alat yang kita gunakan. Bahkan juga lingkungan sekitarnya tadi. Lingkungan apa contohnya tadi? Cuaca, hujannya, kok beda? Nah, itu dipelajari semua. Bagaimana mengendalikan itu supaya nanti tujuan penelitian kita bisa tercapai dengan rancangan percobaan. Nah, sehingga katanya nanti perbedaan-perbedaan yang timbul sebagai akibat perlakuan terhadap satuan percobaan dapat dipisahkan dengan jelas. Kita dapat memisahkan yang karena pengaruh perlakuan saja. Karena itu target kita kan meneliti itu kan kita hanya ingin melihat respon atau tanggapan yang muncul hanya karena perlakuan. Yang non perlakuan kan harus kita sisihkan dulu. Itu tadi contohnya apa? Kita mau tahu pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman kita. Itu kan concern kita kan, perhatian kita kan di situ kan, fokus kita kan di situ kan. Nah, tapi ternyata di lapangan tanahnya tidak seragam suburnya, kan? Tanamlah kita di situ kan, benih kita kan, kasih pupuk lah, lalu tinggi tanamannya beda-beda. Sekarang pertanyaannya, tinggi tanaman beda-beda nih karena pengaruh pupuk atau pengaruh kesuburan tanah? Padahal fokus kita hanya pengaruh pupuk. Nah, dengan merancang percobaan sedemikian rupa, nanti kita bisa memisahkan nanti. Ini loh yang bukan pengaruh perlakuan, misalnya karena pengaruh kesuburan tanah, kita pisahkan statistiknya, angkanya, data analisisnya. Analisis datanya kita pisahkan. Yang kita ambil apa? Yang hanya karena perlakuan, yang hanya karena pengaruh perbedaan pupuk. Bisa kayak gitu. Tapi kalau kita tidak tahu ilmu rancang, itu menjadi satu. Tidak bisa kita pisah. Paham ya? Nah, itu gunanya rancang. Dengan demikian, kalau kita sudah melakukan perancangan percobaan dengan baik, nanti kesimpulan yang akan ditarik dari suatu percobaan ketika menjawab hipotesis-hipotesis itu dapat dilaksanakan secara objektif. Objektif artinya nggak pakai lagi perasaan, emosi. Jadi memang benar-benar murni secara ilmiah, saintifik. Sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Nah, rancangan percobaan adalah suatu rancangan atau desain yang dibuat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan persoalan yang sedang diselidiki. Jadi, misalnya Stefani di proposalnya itu rencananya apa penelitiannya? Enggak apa, Pak. Tapi sudah ada belum? Sudah ada kan rencananya di proposal? Produknya apa? Kemarin itu pembuatan gula semut. Dari? Bukan, gula semutnya bahannya apa? Nira apa? Nah, oke, nira kelapa mau dibuat gula semut. Nah, mengapa kamu bisa muncul ide bikin gula semut? Maksud saya, memangnya adakah masalah di dalam pembuatan gula semut?
Karena kan itu kebanyakan yang produksi itu jadi kebanyakan jadi produk gula merah gitu. Sama ini banyak produknya gula merah. Kamu bikin menjadi gula semut. Meningkatkan Memangnya apa sih keunggulan gula semut dibandingkan gula merah? ya apa ya, bisa meningkatkan nilai ekonomi dapat dipasarkan di Ya, kenapa dapat dipasarkan? Kenapa dia unggul kan itu? Kenapa? Apakah dia punya sifat keunggulan yang memang lebih unggul? Apa sifat unggul dia dibandingkan gula merah gitu? lebih tahan. Nah, itu harus ada kan gitu juga kan? Nah, kan lebih tahan, masa simpannya lebih lama gitu lah maksudnya ya. Kalau dari segi cita rasa gimana? Cita rasa saya kemarin dengan penambahan variasi Enggak, kita berbicara secara umum saja. Secara umum gula semut dari segi cita rasa apakah sama, lebih baik atau kalau lebih baik dengan gula merah? Lebih baik. fotonya ada aroma. Ya kenapa? Nah itu harus dijelaskan, harus tahu ya. Masa punya ide tapi tidak bisa menjelaskan, harus bisa menjelaskan ya. Nah itu kan nanti terungkap dalam latar belakang dan masalah penelitian. Nah ketika ingin membuat gula semut dari nira kelapa, apa permasalahan yang muncul? Saya tanya kamu, ketika kamu membuat gula semut dari kelapa, apa permasalahan yang muncul? Apa masalahnya? Karena kalau kamu bisa jawab, berarti kamu harus melakukan penelitian atau percobaan sesuai dengan jawaban kamu. Apa aja? Kemarin disarankan oleh Ibu sih sebenarnya dari produksinya yang sudah jadi meja gula merah kelapa itu kan banyak di pasaran. Jadi untuk supaya lebih tahan lebih lama mungkin untuk dapat meningkatkan nilai ekonomi. Ya, saya udah tahu tadi bahwa kamu mau mengubah gula merah jadi gula semut gitu kan, supaya tadi ekonomi meningkat. Tapi ketika kamu melakukan proses itu apa masalahnya? Ada masalah ada yang muncul? Apa informasi yang kamu ingin selidiki atau dibutuhkan supaya kamu bisa mendapatkan gula semut yang terbaik dari gula merah? Apa? Apakah dari bahan bakunya? Apakah dari prosesnya? Masalahnya dari mana? Ya, kenapa prosesnya? Prosesnya apa? Kan gitu, jangan langsung menentukan saya mau perlakuan ini. Perlakuan tuh muncul dari masalah dulu. Kamu mau bikin variasi ini tuh bukan karena keinginan kamu, tapi karena dari masalah yang timbul. Misalnya apa? Masalahnya apa? Di prosesnya apa sih prosesnya? Ada masalah ada dalam prosesnya? Kalau kamu pakai gula merah diubah menjadi gula semut. Ya, saya mau tanya, prosesnya apa? Proses mendapatkan gula semut dari gula merah. Ya, proses mengubah dari gula merah menjadi gula semut. Ayo, masa enggak tahu udah setengah semester dengan Bu Erning. Ayo, siapa yang udah siap proposalnya ini? Pak, Sah. Kamu produknya apa, Sah? Pak. Masih satu semester kamu. Ayo cepat, biar kita bisa cepat contohkan. Jadi intinya rancangan itu harus berdasarkan ini dulu. Penelitian kamu tuh apa? Permasalahan yang muncul dalam penelitian kamu apa? Misalnya tadi gula merah juga jadi gula semut. Ada proses kristalisasi. Nah, mungkin ada masalah dalam proses kristalisasi. Apa yang mempengaruhi proses kristalisasi? Parameter apa kristalisasi?
Suhu, terus waktu, apalagi selain suhu waktu apalagi? Harus kamu belajar gitu ya. Apalagi suhu, waktu, apalagi yang berpengaruh dalam proses kristalisasi. Masalahnya pasti banyak kan? Apa? Perlakuan. Maksudnya perlakuan itu apa bahasa? Tanggung ngomongnya. Perlakuan. Nggak nyambung. Enggak, saya berbicara proses kristalisasinya. Dalam proses kristalisasi itu kan ada parameter-parameter proses. Misalnya suhunya berapa, lama waktunya berapa. Nah, selain dua itu apalagi selain suhu dan lama waktu? Kok perlakuan? Bingung juga saya bilang. Apa? Ya, kristalisasi kan pemanasan. Apanya? Baga suhu, lama waktu, pengadukan, nah gitu maksudnya. Lagi kecepatan aduk ya berarti ya, step ya, kecepatan aduk. Nah, lalu misalnya kamu dapat 3 ini, mau diteliti semuanya kan? Nah, paling yang penting sekali yang perlu diselesaikan. Misalnya apa? Suhu. Kalau merasa kamu suhu ini adalah faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas kelas nanti, ya nanti ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah suhu terlalu tinggi juga tidak bagus itu kan? Apa kalau suhu terlalu tinggi? Pengaruh apa? Nah itu sedikit aja nah. Kalau terlalu rendah nggak jadi kristal ya. Lama. Nah kalau selain suhu apa lagi? Nah, jika merasa pengadukan sangat penting berpengaruh terhadap kualitas, ya teliti juga pengadukan, yaitu dalam kecepatannya kan. Dari apa pengaruh kecepatan? Nah, dipaparkan. Kalau terlalu cepat itu bagaimana? Kalau terlalu lambat berarti juga bagaimana? Nah, itu masalahnya di situ kan. Jadi muncul masalah ketika pada proses kristalisasi gula merah menjadi bertemu dibutuhkan informasi mengenai suhu dan kecepatan pengadukan yang tepat untuk menghasilkan kualitas gula semut yang optimal. Begitu. Nah, dalam menjawab itu, maka kamu lakukan apa? Penelitian, percobaan, maka kamu tetapkan perlakuan kamu salah satunya adalah suhu, keduanya adalah kecepatan aduk. Udah dapat kan? Jadi kalau saya tanya apa masalahnya, jangan bilang nanti perlakuannya ini Pak, bukan itu jawabannya. Kamu munculkan dulu masalahnya, karena perlakuan itu muncul dari mana? Ya. Kamu punya masalah sama Elsa, Step punya masalah sama Elsa, diam-diaman nggak berkomunikasi. Langsung tiba-tiba kamu mau bilang kita ini sah, padahal nggak jelas dulu masalahnya apa. Perjelas dulu masalahnya baru nanti solusinya maksud saya? Ya itu cara meneliti juga adik. Kalau kamu nggak tahu masalahnya, jangan kamu langsung tetapkan perlakuannya apa. Kamu definisikan dulu, rinci dulu permasalahan kamu ketika mengkristalisasi gula merah menjadi tersebut apa masalahnya. Nah, pasti banyak masalah kan? Tidak hanya di kristalisasi tadi, proses lain juga banyak masalah. Tapi dari sekian banyak itu pilihlah yang paling signifikan, paling esensial, paling penting untuk diselesaikan sesuai dengan sumber daya kemampuan kita yang ada. Kalau kita nggak mampu jangan dipaksakan. Paham? Nah itu ya. Jadi itu ya. Nah dalam rangka itu kita membutuhkan rancangan perlakuan. Kalau ada hanya sekedar belajar metodologi seperti yang disampaikan Ferdi, ya itu masih hanya sekedar kita bikin latar belakang, tahu kan? Masalah penelitian. Tapi nanti ketika data sudah dibuat,
Nggak usah data dibuat atau dihasilkan. Ketika kamu turun lapangan aja, kamu masuk lab aja. Kalau kamu nggak tahu rancangan, kamu bingung harus ngapain. Saya ini bagaimana ya? Ini apakah percobaan saya ini sekali aja atau berapa kali? Nah, kalau kamu nggak belajar rancok, kamu bingung. Ini nanti saya ngatur prosesnya gimana? Apakah satu hari ini mau semuanya saya kerjakan atau bertahap? Kalau kamu tidak belajar rancok, kamu tidak ngerti cara mengatur, memanagenya baik gitu. Nah, itulah yang terjadi pada kakak-kakak kelasmu yang di D3. Karena D3 tidak ada belajar rancok, tapi metodenya udah percobaan. Itu masalahnya yang sebagai dosen kami ini, saya bingung menjelaskannya. Mereka tuh melakukan percobaan tuh, teman-teman kakak-kakak kamu tuh yang TP, HP tuh, D3 tuh percobaan dia. Dia buat perlakuan. Tapi dia bingung ketika menjelaskannya karena mereka tidak dapat ilmu ini, rancangan percobaan. Karena hanya D3. Ya. D3 itu tidak diberikan kemampuan analisa atau analisis. Tapi kalau D4 harus punya kemampuan analisis. Analisis di sini maksudnya bukan analisis uji-uji di lab ya, tapi analisis permasalahan solusi. Ya. Ketika kamu mendapati suatu kasus pada level D4. Nah, itu untungnya kamu kan. Cuman ruginya nambah 1 tahun aja. Nah, itu pengantar saya atau definisi mengenai rancangan percobaan. Makanya di semester 7 ini muncul mata kuliah ini, rancangan percobaan dan metodologi penelitian. Sebenarnya rancangan percobaan itu di awal semester tadi. Cuman karena kondisinya tidak memungkinkan, U-Earning dulu yang masuk baru. Setelah UTS baru saya. 3 prinsip utama rancangan percobaan. 1, ada 3 ya, kita bahas 3-3-nya. Tapi 1 adalah pengulangan atau ulangan boleh. Saya bilang ulangan boleh, pengulangan boleh. Atau ada yang nyebutnya replikasi boleh. Karena asal katanya dari replication. Yang artinya replikasi atau ulangan atau pengulangan. Apa itu pengulangan atau ulangan? Pengulangan adalah perlakuan yang muncul lebih dari 1 kali dalam percobaan yang sama. Ya. Oh ya, tadi saya lupa nanya Elsa. Percobaan kamu apa? Nanti lihat kamu. Lupa lagi. Bahasa. Iya, produk kamu apa? Pemodelan karakteristik polisir dari minyak goreng bekas. Pemodelan. Oh, mana tuh modelnya? Model yang nenggak-nenggok kayak gitu lah. Nanti biodiesel jalan-jalan gitu gini. Apa tuh pemodelan? Pemodelan ini kayak perbandingan. Oh iya, nantilah kita bahas ya panjang nanti saya pikir tadi model kayak Itu bisa disebut apa? Oh, fashion show. Ya. Ya, kita pakai yang punya step aja lah ya. Kalau punya kamu tuh masih kita bahas nanti di 1 bab. Ya. Nah, kayak Stefani itu nanti kan ya anggap aja lah ini ya Stefani ya. Kamu anggap aja lah ya untuk lebih memudahkan kita dalam ini. Kamu meneliti apa suhu kristalisasinya ya. Nah, berarti perlakuan atau faktor perlakuan Stefani adalah suhu kristalisasi. Itu kan? Kira-kira apa yang kamu buat suhunya itu, variasi suhunya apa? Kira-kira aja. Berapa derajat Celcius, berapa derajat Celcius? 30, 40, 50. Satuannya derajat Celcius. Ya, oke. Ini. Nah, yang namanya pengulangan ini nanti ya. Produk Stefani itu pertama dibuat dengan 30 derajat Celcius. Nah, di perlakuan 30 derajat Celcius ini dibuat lagi. Itu namanya ulangan. Ya, berarti ada 2 produk dari proses yang sama, 30 derajat Celcius atau dari perlakuan yang sama.
Kalau ingin dibuat lagi berarti ada 3 dan seterusnya. Intinya ulangan itu lebih dari berlaku dah untuk yang lain. Harus 40 juga diulang lagi. Yang 50 diulang lagi. Walaupun adik-adik ada satu metode rancangan yang nanti ulangannya boleh tidak sama. Tapi untuk kita sekarang adik-adik ini sebagai pemula, ya itu anggap saja ulangannya sama semua. Nanti bisa ulangannya tidak sama. Tapi itu nanti lain cerita ya, di bab berikut saya cerita. Tapi untuk sekarang anggap saja ulangannya sama. Ditetapkan ulangannya di 3. Berarti nanti totalnya ada berapa? Dan ya, ini kan 3 ya. Tapi 3 kali 3 kan 9. Berarti ada 9 produk nanti yang dibuat. Ada 9 gula semut yang dibuat. Ya. 3-nya dari proses atau perilaku yang sama, yaitu 30 derajat. 3-nya lagi dari yang 40 derajat. Sisanya 3-nya lagi dari yang 50. Itu ya. Gimana Pak nanti kalau perlakuan kami itu bukan 3, katakanlah contohnya 60 ada di. Ya udah kalikan aja dengan ulangan. Totalnya ada berapa? 3 kali 5 15. Itu seterusnya. Nanti saya jelaskan kenapa 3 atau kenapa 2 atau kenapa 1 gitu ya. Intinya harus lebih dari 1. Nah, saya jelaskan itu dulu ya. Mengapa perlu ulangan? Karena nanti ulangan itu fungsinya adalah untuk menduga atau memprediksi galak. Intinya tidak boleh 1, itu aja. Harus ada ulangan. 2 kayak 3 kayak 4, makin banyak makin bagus. Tapi kan ada pertimbangannya juga. Kalau makin banyak biaya makin tinggi. Paham? Nah itu ya. Nanti saya jelaskan mengapa ulangan itu harus sedemikian rupa nilai angkanya ya. Nah, jadi saya ulangi. Jika dalam satu percobaan setiap perlakuan hanya muncul 1 kali alias tidak diulang atau tidak diulang, maka kita tidak dapat menduga galat percobaan. Apa itu galat? Galat dalam bahasa Inggrisnya adalah experimental error, adalah kesalahan atau perbedaan antara nilai sebenarnya dengan nilai estimasi. Nilai estimasi itu dari mana? Nilai estimasi itu nilai yang kamu dapat dari percobaan kamu. Itu hanya nilai estimasi, perkiraan. Nilai sebenarnya apa? Nilai sebenarnya nanti kalau prosesnya udah benar-benar dilakukan. Saya matikan dulu. Ya. Ketika nanti proses sudah benar-benar lakukan real di pabrik atau di produksi gitu, itu yang nilai sebenarnya. Sudah ada belum nilai sebenarnya? Belum ada, karena kan baru mencoba. Tapi itulah keunggulan dari statistik. Statistik udah bisa menduga nilai sebenarnya. Sehingga nanti selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai estimasi, itulah yang disebut dengan galat. Ya. Nah, jadi sebenarnya ulangan itu dibuat untuk mendapatkan galat. Galat ini nanti jadi parameter statistik yang akan dipakai untuk menentukan apakah hipotesis percobaan kita diterima atau ditolak. Nanti sambungannya ada. Pengukuran umumnya selalu memiliki variasi dan ketidakpastian. Nah, dengan mengulangi ya perlakuan, maka akan dapat membantu kita mengidentifikasi sumber dari variasi tersebut. Misalnya begini adik-adik, tadi tanahnya udah enggak subur, tanahnya tadi udah berbeda kesuburannya, tapi kita mau uji pengaruh pupuk. Kalau enggak pakai ulangan, kita nanti akan kebingungan. Tinggi tanaman kita ini beda, apakah karena pengaruh pupuk atau pengaruh tanahnya yang memang berbeda-beda kesuburannya. Dengan diulang nanti kita bisa tahu.
apakah ini benar-benar karena pengaruh perlakuan, karena pengaruh pupuk, atau karena pengaruh tadi tanahnya yang memang berbeda-beda sifatnya. Itu fungsi dari ulangan. Tujuan dari pengulangan adalah untuk meningkatkan ketelitian. Karena jika jumlah ulangan semakin banyak atau bertambah, maka akan semakin meningkatkan ketelitian agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Karena pengulangan dapat menambah cakupan penarikan kesimpulan, dapat mengendalikan ragam galat pengulangan, dan juga memungkinkan kita untuk mengelompokkan satuan percobaan menurut respon yang diharapkan. Nah, ini contoh tadi kalau pertanian ya, perlakuannya dosis pupuk. Taraf perlakuannya, taraf tuh levelnya, tingkatannya, ada yang 100 kg per hektar, ada yang 200 kg, ada yang 300. Nah, perlakuannya bagaimana? Perlakuan ini untuk satu taraf perlakuan adik-adik ulang 3 kali dengan perlakuan yang sama, 100 semua, 200 juga demikian. Nah, kalau ini kasusnya sama juga. Tadi ya 30 diulang 3 kali sampai 70 diulang 3 kali. Totalnya 15 produk nanti dari 15 proses, di mana setiap 3 proses sama. Yaitu 3 produk dari 30 saja, 3 produk dari 40 dan seterusnya. Sama, ini kan bisa begini. Nah, faktor yang mempengaruhi jumlah ulangan adalah pertama derajat ketelitian. Prinsipnya kalau mau makin tinggi ketelitian data percobaan kita, banyak-banyaklah buat ulangan. Tapi ingat, ulangan kan juga berpengaruh pada biaya ya. Selain biaya apa? Waktu juga. Waktu kamu kan terbatas. Kamu kan paling tidak berapa bulan kan siap dialokasikan kan? Ya, enggak bisa bebas-bebas. Pak, saya mau ingin teliti penelitian saya mau bikin 10 ulangan. Pertimbangkan 10 ulangan tuh cukup dah waktu kamu di lab mengerjakannya. Belum lagi nanti bikin laporannya kan, belum lagi konsultasi dan kemudian jumlah ulangan juga dipengaruhi oleh keragaman bahan, alat, media dan lingkungan. Semakin beragam, semakin perlu banyak ulangan. Dan yang ketiga ini penting juga, biaya penelitian yang tersedia. Ingat, semakin banyak ulangan, semakin besar cost-nya, biayanya. Ya, ini contohnya. 3 ulangan berapa? 15 kan? Coba kamu mau bikin teliti 10 berapa? Kalau 10 30, kan otomatis biaya untuk menghasilkan 15, biaya menghasilkan 30, ya 2 kali lipatnya dari 15. Nah, ini faktor biaya penelitian yang disanggupi atau tersedia. Nah, fungsi ulangan tadi udah menduga ragam dari galat percobaan, menduga gahat baku, meningkatkan ketepatan, memperluas cakupan kesimpulan. Oke, itu prinsip utama yang harus ada ketika adik merancang percobaan. Ya, tolong diingat ini ya. Nah, jadi jangan salahkan saya lagi nanti Pak Abdi tidak ada ngajarkan pengulangan, nah, gitu ya. Ini sudah saya tekankan dari awal nih. Di setiap percobaan Anda harus ada ulangan. Nah, ulangan nanti jumlahnya juga bervariasi tergantung. Nah, untuk jumlah ulangan memang tadi ada 3 faktor yang mempengaruhi ya. Derajat ketelitian, keragaman bahan, lalu apa satu lagi? Biaya. Nah, namun beberapa para ahli, khususnya ahli statistik, ahli rancop itu membuat tulisan di buku di jurnal, itu ada rumusnya mereka. Bagaimana menentukan jumlah ulangan minimal. Ya, contoh, ada satu buku yang mengatakan, atau ahli statistik yang mengatakan, jumlah ulangan tuh boleh pakai rumus ini. P kurang 1 kalikan R kurang 1 lebih dari 15. P itu apa? P jumlah perlakuan atau jumlah level perlakuan. Nah, ini contohnya 5. Ya kan? Kemudian R itu jumlah ulangan. Tujuan kita ingin menentukan berapa ulangan yang
memenuhi persyaratan rumus ini. Karena ada beberapa buku yang pakai rumus ini. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini aja dulu ya. Kamu kan sudah menetapkan ya, contohnya ini ya. Kamu sudah menetapkan kristalisasi dilakukan dalam taraf perlakuan 30, 40, 50, 60, 70. Berarti ada berapa perlakuannya? 5. Isi 5. Ulang sah. Caranya biarkan karena kita ingin tahu cara minimalnya berapa. Mengapa minimal? Karena ini lebih lebih besar. Tapi kan kalau lebih besar itu lebih besar dari 15. Selesai karena 4. L kurang sah lebih dari 15. Kira-kira dugaan kamu berapa? Sebenarnya tidak dilanjutkan juga tidak bisa ditekan. Coba-coba kalau 3 kurang 1, 3 kurang 1 2, 2 kali 4 8. Sudah meningkat. 8 itu lebih besar kan dari 15? Nah, lalu yang 4 kurang 1 3 kali 4 berapa? Belum real. Nah 5 sekarang. 5 kurang 1 4 kali 4. Nah, paling tidak R-nya itu lebih dari atau sama dengan 4. Nah, jadi kalau berdasarkan rumus ini tidak boleh pakai 3. Pakainya minimal 4. 5 boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, tapi ingat masih banyak biaya. Tapi kalau 4 tidak boleh berdasarkan ini ya udah pakai 4. Kamu ulang 4 aja. Nah, kalau ulang 4 berarti nanti jumlah semua produk kamu atau unit tujuan kamu adalah perlakuan dikali ulangan. Berapa? 5 kali. Nah, ada 20 produk nanti kamu buat, di mana nanti setiap 4 produk prosesnya sama atau perlakuannya sama. 4 produk. Nah, berapa tadi ya? Saya lupa. 30 ya. 40, 60, 60, 70 derajat Celcius. Nah, 30 derajat Celcius menghasilkan ada diulang 3 kali, diulang 4 kali. Sampai yang gitu. Begitu ya caranya ya. Nah, itu kalau faktor perlakuannya 1, hanya suhu. Bagaimana kalau lebih 1? Nah, ini kan suhu nih. Saya tadi contoh waktu ya atau lama. Nah, misalkan saja berapa step lamanya? 5, 10. 5 apa? 1 apa? 5 jam, 5 menit. 5 menit. Terus 10, 15. Ya, coba 3 aja ya dulu ya. Kamu menganggap dari studi literatur kamu dan dari konsultasi kamu cukup dengan 3 taraf ini saja untuk melihat pengaruh. Nggak masalah. Yang penting udah hasil dari konsultasi, hasil dari bimbingan, hasil dari studi literatur. Nah, ini namanya percobaan faktorial, di mana faktor perlakuannya lebih dari 1. Dalam hal ini berapa? 2. Nah, untuk percobaan yang model begini terjadi kombinasi antara perlakuan suhu dengan perlakuan lama waktu. Nah, berapa kombinasinya? Tinggal dihitung. Ini berapa perlakuannya? 5 ya. Ini 3. Berarti nanti kombinasinya adalah 5 kali 3. Ada 15 perlakuan kombinasi. Jadi beda jumlah perlakuannya. Kalau yang tunggal tadi, yang hanya suhu hanya 5. Ini sebelumnya 5. Nah, kalau ini 15. Nah, cara menghitung R-nya kalau pakai rumus ini, ya pasti hasilnya akan beda. Masukkan saja. P1 kali R kurang 1 lebih dari 15. P-nya pakai yang mana? Pakai yang ini atau ini? Nah,
pakai ini. Ya kan? Karena ini perlakuannya jadi 15. Beda kalau hanya pakai ini. Kalau kamu hanya pakai ini tadi hanya 5. Nah, masukkan di sini 15. Kurang 1. Nah, R-nya itu yang mau dicari berapa? Ayo, ini jadi berapa? 14. R kurang 1. Nah, kira-kira berapa nih? 1 bisa nggak? Nggak bisa. 1 kali 1 0. 2 nggak bisa juga. 3. Mana R-nya lebih besar di 3. Minimal 3. Nah, jadi ketika melakukan satu faktor ini yang 5 level faktornya hanya 5, kamu harus 4 ini. Tapi ketika dikombinasikan bisa boleh pakai rumus. Tapi ada juga buku yang pakai rumus lain ada. Itu yang saya pernah ada. Ada yang rumusnya begini. P langsung dalam kurung R kurang 1. Ya walaupun tidak beda-beda jauh ya. Kalau ini dikurang 1, ini dikurang. Ada juga buku yang menyatakan bahwa kalau kondisi lingkungan percobaan kita itu cukup seragam dan terlalu banyak variasi, seperti di laboratorium, seperti di rumah kaca. Kalau ilmu pertanian itu kan di rumah kaca ya, di greenhouse, pakai polybag atau pakai pot mereka. Biasanya dibilang ulangan percobaan minimal 3, apa disebutnya minimal 3. Alisannya 3 boleh, 2, 1 enggak boleh. Tapi katanya kalau di lingkungan yang kurang seragam atau lingkungan yang lebih banyak ketidakseragamannya seperti tadi di lapangan atau di pabrik atau sejenisnya, maka ulangannya nggak boleh minimal 3, harus minimal 4. Ada literatur yang menentukan ini. Banyak kan? Nah, yang saya jumpa itu baru ini tiga cara menentukan ulangan berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan secara fix. Pertama rumus ini, kedua rumus ini. Nanti ada tinggal ungkapkan saja ke pembimbing mana yang mau dipakai. Ya. Yang penting ada dasar, ada referensi. Nah itu ulangan ya. Yang kedua, prinsip utama yang kedua dalam perancangan percobaan harus ada pengacakan atau randomisasi. Acak itu random. Bahasa Indonesianya ada acak itu dalam bahasa Indonesia yang baku namanya ajek. Nah, tapi jangan digunakan. Tidak begitu fokus. Ajek itu acak. Ada beberapa buku rancangan pakai istilah ajek, yang artinya sama, random, acak. Pengacakan adalah proses memasangkan masing-masing level perlakuan pada tiap faktor secara acak dalam sebuah percobaan dengan tujuan agar setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama kepada masing-masing satuan percobaan untuk dikenakan atau diberikan perlakuan tertentu. Nah itu. Jadi intinya nanti kan seperti ini ya. Di dalam ini ada berapa unit percobaannya? 5 bukan. Nah ini saja. Unit perlakuannya ada berapa? Kalau ulangannya 3. 15 kali 3. Ada 45 produk yang harus dibuat. Kalau perlakuannya nanti ulangannya 3, kamu harus membuat 45 produk gula semua. Ya. Di mana setiap kombinasi perlakuan itu diulang 3 kali. Berarti kalau ada 15, totalnya ada 45. Nah, itu. Nah, ketika adik-adik ingin menentukan mana duluan nih untuk hari ini
Katakanlah target saya mau 15 produk saya buat. Ya, contohnya gitu ya. Program saya besok hari pertama, hari besok saya mau bikin 15 produk dulu. Hari berikutnya kedua 15. Timbang-timbang lagi nih, bisa enggak 15 nih ya? Oh bisa ternyata, bahan udah ada, alat sudah ada, itu kan? Saya punya waktu 1 hari itu mengerjakan 15, udah siapkan semua kan? Oke. Lalu saya merencanakan untuk 15 di hari pertama tuh saya mau bikin yang ulangan pertama saja. Kombinasi ini kan 15 kan? 30 5 menit, 30 10 menit, 30 15 menit, dan seterusnya kan 40 50 begitu. Tapi itu kan baru satu ulangan kan? Nah, saya mau bikin ulangan pertama saja, semuanya dikombinasiin. Hari pertama saya buat ulangan pertama. Hari kedua ulangan kedua. Hari ketiga ulangan ketiga. Boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh. Nah, kalau kamu menggunakan rancangannya namanya rancangan acak lengkap, enggak boleh kayak gitu. Karena kamu mengabaikan prinsip pengacakan. Harusnya mau hari pertama kah, kedua, ketiga itu harus acak. Kamu enggak boleh mengikuti kemauan kamu. Kamu juga enggak boleh nanya pendapat kamu. Kamu juga enggak boleh nanya pendapat pembimbing kamu. Enggak boleh, Pak, sebaiknya 15 produk ini hari pertama apa aja Pak ya yang saya buat. Enggak boleh. Kalau kamu bertanya, kamu mengabaikan prinsip pengacakan. Seperti tergantung isi pembuat. Enggak boleh berdasarkan kita. Harus ada pihak di luar kita, di luar manusia. Kalau kamu masih nanya teman kamu, ya berarti kan masih manusia dia kan. Jadi berarti kan berdasarkan keinginan dia kan. Nggak boleh. Yang nama acak itu kita nggak boleh berdasarkan pertimbangan siapa. Yang kita pakai harus bebas dari itu. Nah maka yang nama acak itu ibaratnya tujuannya agar mendapatkan setiap domain percobaan ini terpilih dengan peluang yang sama. Caranya apa? Caranya yang sederhana seperti arisan. Gimana arisan? Kocok, tapi sebelum dikocok masa langsung kocok. Diisi apa dulu dalam? Ya, kertas apa? Ya, yang dikasih keterangan. Lalu tertutup ya, jangan sampai terlihat. Sama. Berapa? 45 produk ini. Harus kamu bikin kertasnya 45 buah. Lalu di dalam kertas itu kamu boleh tulis perlakuannya yang mana. Misalnya gini, perlakuannya kamu tulis 30 derajat Celcius, lamanya 5 menit, ulangan 1. Berikutnya seterusnya sampai 45 kertas. Masukkan, digulung-gulung, masukkan. Nah, untuk besok gimana caranya? Nah, diundi lah. Ambil 15. Ya. 15 baru dibuka. Nah, kalau begitu ada enggak ini kepentingan kita tadi? Enggak ada terbersit sama sekali kan? Campur tangan kita kan? Ada enggak campur tangan temanmu? Ya enggak ada juga. Biarlah alam yang menentukan melakukannya kan dengan cara pengocokan. Nah, itu namanya acak. Harus begitu kah, Pak? Harus. Ya. Jangan diabaikan. Nah, nanti pengacakan tidak hanya pakai sistem undian, bisa dengan metode yang lain. Bisa menggunakan tabel bilangan acak atau tabel bilangan random. Bisa juga menggunakan beberapa aplikasi komputer. Kayak Excel itu kan ada fungsi random. Formulanya, rumusnya tuh ada untuk membuat bilangan acak. Yang gampang itu tadi, yang pakai arisan itu, sistem arisan. Ya.
Diambil 15 dulu. 1, 1, 1, 15. Nah, itu kita plot hari pertama. Lalu sisanya kita ambil lagi 1, 1, 1 sampai 15 untuk hari kedua. Sisanya yang tadi. Yang hari ketiga itu tinggal sisanya aja. Ya, paham? Harus gitu, Dek. Nah, jangan disepelekan tuh, jangan suka-suka aja. Oh, saya pengennya hari ini, tidak boleh. Jadi tidak boleh ada intervensi kita sama sekali. Ya. Harus di luar intervensi kita. Apakah temanmu, orang enggak. Nah, maka kita butuh alat bantuan tadi, tabel bilangan acak atau cara metodenya dengan sistem undian atau arisan tadi. Ada yang sistem lottery semacam. Ada yang menggunakan aplikasi komputer, contohnya pakai Excel, pakai SPSS juga bisa, pakai Minitab juga bisa, pakai Design Expert juga bisa nanti acak. Paham ya? Nah, mengapa harus acak? Sebab tanpa pengacakan nanti semua rumus-rumus statistika yang kita pakai dalam analisis perancangan percobaan menjadi tidak valid. Mengapa begitu, Pak? Karena para ahli membuat rumus statistika itu asumsinya itu acak. Jadi kalau asumsinya sudah tidak terpenuhi, maka datanya juga tidak valid. Kemudian tanpa pengacakan tidak ada jaminan nanti munculnya yang namanya kovarian. Mengenai kovarian nanti kita pelajari, ya. Jadi fungsi pengacakan adalah untuk menghindari galat sistematik atau galat independen, meningkatkan validitas kesimpulan, menjamin pengujian menjadi sah, dan percobaan terhindar dari bias. Oke, pengundian bisa dengan cara menggunakan tabel bilang acak, undian angka, sistem lottery atau menggunakan aplikasi komputer. Nah, itu cara-cara pengacakan. Mana yang mau dipakai boleh-boleh aja, salah satu aja. Kok saya tuh sederhananya itu dulu waktu mahasiswa itu, tapi sekarang karena punya aplikasi komputer, pakai aplikasi komputer, contohnya pakai Design Expert tuh ada cara pengacakan. Nah, udah berapa prinsip utamanya? Sudah 2 ya. Nah, jadi adik-adik nanti ingat 2 prinsip ini harus ada tadi sebelumnya ya. Apa tadi? Pengulangan dan pengacakan. Enggak boleh, enggak ada. Kalau enggak ada, alamat nanti hasil kamu nanti tidak valid. Ya, rancangan percobaan kamu tidak valid. Nah, yang ketiga ini. Prinsip utama yang ketiga dalam merancang percobaan adalah pengendalian lingkungan percobaan. Lingkungan percobaan adalah segala sesuatu di luar perlakuan. Apakah itu alatnya yang tidak menjadi perlakuan ya? Apakah itu bahan-bahannya yang bukan perlakuan ya? Dan apakah itu lingkungannya? Ya, misal lingkungan itu apa? Tempatnya, cuacanya, gitu ya. Nah, itu adalah harus dikendalikan adik-adik, dikendalikan, dikontrol. Nah, itu 3 prinsip utama dalam perancangan percobaan. Nah, adik-adik harus menuangkannya dalam bentuk tulisan nanti di proposal dan juga nanti harus diimplementasikan, dilaksanakan. Ya. Jangan hanya sekedar tulisan, tapi tidak dilaksanakan. Contohnya harus ada pengacakan, tapi tidak kamu laksanakan, nanti data kamu tidak bagus. Susah kamu nanti bahasnya. Oke. Kemudian selain 3 prinsip utama dalam rancangan percobaan, ada juga beberapa istilah yang wajib penting adik-adik pahami, ketahui, ya. Walaupun tadi udah ngomong kita mengenai istilah itu ya, secara teknis. Contohnya apa tadi? Perlakuan, kan udah sering saya nyebut ya. Perlakuan Stefani, contoh ya. Adalah pertama perlakuannya suhu, kedua ada perlakuan lama waktu. Nah, perlakuan itu sering juga disebut dengan faktor perlakuan adik-adik. Jadi ada yang hanya menyebut perlakuan, ya, ada yang menyebutnya faktor perlakuan. Dua-duanya sama. Tapi saya sarankan sebutlah dua-duanya. Ya.
Apa itu perlakuan? Perlakuan adalah prosedur atau metode yang diterapkan pada unit percobaan. Contohnya jenis pupuk, gitu kan? Berarti kita memvariasikan jenis pupuk. Dosis pupuk 100 kg per hektar dan seterusnya. Lalu varietas tanaman, kita mau menguji 5 varietas kedelai. Mana nih pertumbuhan yang baik di suatu tanah atau lahan. Kemudian dalam teknologi makanan, misalnya jenis proses, ya, misalnya kita mau menguji ada yang pengeringan, ada yang pendinginan, ada yang pembekuan mau diuji, ya, atau parameter proses. Nah, ini parameter proses itu suhu, apalagi lama waktu. Kalau ada pengadukan, kecepatan aduk, lama pengadukan dan lain sebagainya. Tergantunglah prosesnya apa, ya. Atau jenis bahan baku kita beda-bedakan. Kita mau bikin satu produk pakai pati. Kita ingin tahu jenis pati mana yang paling bagus menghasilkan produk tersebut. Kita ujilah. Ada pati jagung, maizena, ada pati ubi kayu, tapioka, dan ada pati sagu. Nah, itu perlakuan. Tapi bisa juga kita menguji, kita hanya pakai pati jagung. Nah, berarti yang diuji nanti dosisnya, takarannya. Sekian persen pati jagung, sekian persen pati jagung, dan seterusnya. Paham? Kayak gitu ya. Dan masih banyak contoh lain. Nah, kayak contoh stepanin, suhu, proses dia. Tapi kamu jangan terfokus hanya pada suhu, pada proses. Kamu bisa macam-macam. Bahannya kah, ya, prosesnya kah, atau alatnya juga bisa dijadikan perlakuan. Nah, ini di bidang apa, agronomi, budidaya tanaman pertanian. Nggak usah saya jelaskan lagi ya. Ya, tadi sudah banyak penjelasan. Nah, masih dalam perlakuan jenisnya. Nah, perlakuan dibedakan menjadi dua berdasarkan sifatnya. Pertama, perlakuan kuantitatif. Kuantitatif itu artinya perlakuan yang bisa dihitung atau dikuantifikasi. Ya, contohnya ini. Suhu itu kan ada angkanya ya, 30, 40, 60. Lama waktu ada angkanya, 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Ya. Kecepatan pengadukan 1000 rpm, 2000 rpm, 3000 rpm. Nah, berarti ada angkanya enggak? Ada. Itu kuantitatif. Nah, yang kedua pasti kualitatif, yang tidak bisa dinyatakan dengan angka atau tidak bisa dikuantifikasi. Ya, contohnya apa? Jenis pupuk, jenis pati, nah, itu. Tipe pengeringan, tipe pendinginan, jenis pendinginan, kan tidak ada angkanya, hanya kalimat saja ya, kata-kata saja. Nah, saya tidak tahu adik-adik ini ada tidak yang kualitatif, ada tidak yang kualitatif perlakuannya, yang dituangkan dalam proposalnya selama pembelajaran dengan Bu Erni kemarin. Ada enggak yang kualitatif? Yang tadi jenis pati gitu misalnya. Ada enggak? Atau jenis bahan pengisi, ada malto, ada gum Arab. Ada enggak kayak gitu? Enggak tahu saya. Saya nanya aja nih ya. Nanya aja, bukan ini. Nah, selain perlakuan ada yang namanya taraf. Ada yang menyebutnya taraf, ada yang menyebutnya tingkat, ada yang menyebutnya level perlakuan. Sama saja. Mau pakai kata taraf oke, level boleh, ya, tingkat boleh. Maknanya sama. Apa itu taraf? Banyaknya tingkat faktor perlakuan yang dicobakan atau diberikan pada satu unit percobaan. Ya, contohnya di sini kalau dosis pupuk urea, perlakuannya tarafnya adalah 50 kg per hektar, 100 hingga 200. Kalau di sini contohnya takaran atau dosis emulsifier pangan, ada yang 100 ppm, ada yang 200, 300, 400, dan 500. Nah, itu taraf. Nah, nama perlakuannya apa? Su. Tarafnya ya 30 derajat Celcius dan seterusnya. Yang kedua, faktor perlakuan kedua apa? Lama waktu kristalisasi kan. Tarafnya
Ada yang 5 menit, 10 dan 15 menit. Jadi ini perlakuan atau faktor perlakuan sama ya. Ini juga perlakuan atau faktor perlakuan. Yang ini apa? Taraf atau level atau tingkat perlakuan. Jangan terbalik ya. Jangan terbalik. Udah saya bilang tadi ini boleh ada disebut perlakuan, boleh faktor perlakuan. Jangan bilang ini perlakuannya enggak. Ini taraf perlakuan. Yang ini perlakuan. Kodifikasi, pemberian simbol atau kode. Nah ini juga jangan disepelekan. Ya, dalam rancangan percobaan penting memberikan kode atau simbol pada perlakuan. Tujuannya untuk mempermudah penulisan perlakuan dan tingkat perlakuan. Maka diberi kode atau lambang. Lambang yang baik bersifat informatif dan mudah diingat adik-adik. Kode perlakuan sebaiknya menggunakan huruf kapital, huruf besar dari awal kata yang paling informatif menurut si peneliti. Contohnya dosis pupuk urea. Nah, boleh ngambil kata dosis ya. Huruf awalnya apa? D. Nah, tulis D tapi huruf kapital. Tapi menurut adik dosis ini kurang informatif atau susah saya mengingatnya, saya pakai urea. Kan boleh-boleh saja kan? Saya lebih suka pakai urea karena ketika saya melihat ini, saya langsung tergambar bahwa ini adalah pupuk urea, dosisnya yang dibeda-bedakan. Maka saya tulis U besar. Contoh lain, emulsifier pangan. Karena ini perlakuannya adalah takaran, ya boleh takaran T atau E, emulsifier. Nah ini contoh kasus suhu. Ya boleh kasih kode S. Menurut kamu S itu saya langsung ingat S ini artinya suhu. Lama boleh lah L. Ya diusahakan huruf besar. Kemudian karena ada suhu, karena ada perlakuan ada taraf. Nah berarti informasi simbol ini belum lengkap. Harus ditambah dengan kode tarafnya atau levelnya. Nah, untuk kode taraf atau level ada aturannya ya. Bukan aturan sih sebenarnya, ini anjuran ya, supaya kamu tidak bingung. Nah, contohnya kalau untuk yang pakai angka, boleh. Yang ini S30, ini S40, S50, S60, S70. Artinya pada suhu 30. Tapi ada juga merasa ini terlalu banyak tulisannya 30, 40. Disingkatkan jadi yang lebih sederhana angkanya. S1, S2, S3, S4. Boleh, yang penting dikasih keterangan. S2 apa, S3 apa, itu ada ya. Tapi kalau kamu merasa ini informatif, pakai S3. Silakan. Nah, itu yang angka. Yang apa? Kuantitatif. Tapi ada juga kan perlakuan yang kualitatif pati. Perlakuannya jenis pati. Nah, ada 3. Pati sagu, pati ubi kayu, dan pati jagung. Nah, ini boleh nggak kamu kasih P perlakuan? Ya, pati nantinya kan. Nah, ini level-levelnya karena ini apa? Kualitatif, jangan pakai P1, P2, P3. Kurang informatif ya, dan susah diingat apa maknanya. Nah, lebih baik pakai yang ini aturannya. Untuk taraf kalau kualitatif itu menggunakan apa? Ya. Apa di sini aturannya? Nih. Huruf kecil dari awal katanya. Pati sagu. Ya, ambil kata sagunya S kecil. Ya kan?
Ubi kayu, jagung, ya. Cuman bukan nanti dijelaskan PS itu apa, pati jagung. PU itu apa, pati ubi kayu, jagung, sagu apa, PS, seterusnya. Gitu ya. Nah, itu akan memudahkan adik-adik nanti, ya. Dalam nanti melakukan percobaan ketika di lab, adik-adik udah bisa kasih label-label kayak gini. Nah, nanti dalam pengacakan juga memudahkan pengacakan. Berarti contohnya ini mau ini paling tidak ada berapa ulangan? Kalau 3 nih, anggaplah ada 6 ulangan ya. R-nya 6. Berarti nanti adik-adik tulis di kertas, dibuat ya. Adik tulis kode-kodenya PS1. Artinya apa? Pati sagu ulangan 1. Terusnya begitu. PS2 sampai pati jagung ulangan 3. Totalnya ada berapa? Ulangannya ada berapa, Mak? 6. Berarti sampai 6 nih. Semuanya 6. Berarti ada berapa potongan kertasnya nanti dalam pengacakan? 3 kali 6. Ada 18. Nah, digulung-gulung, masukkan yang sudah tertulis kode masing-masing. Lalu acak, diundi. Nah, jadi memberikan kode ini nanti membantu kita juga dalam proses pengacakan. Salah satunya kalau kita menggunakan sistem tadi undi atau arisan. Bisa juga kayak gitu. Paham ya? Nah, ini contohnya ini ya, jenis paritas. Ya, ada namanya merbabu, lokon, dembo, galunggu. Nah, itu sinamon. PM, ini salah, ini L-nya. Lokon. Ini D, dembo. Ini galunggu. Huruf keduanya jangan huruf besar ya. Kalau huruf besar membingungkan. Kasih huruf kecil, letakkan sedikit di bawah. Atau kalau lower case ya bahasanya ya. Kalau dalam komputer itu kan lower case. Kalau di atas namanya upper case. Bukan. Subscript atau apa ya gitu ya. Upscript sama begitulah, saya lupa di Word. Kan ada untuk meletakkan posisi di atas sama di bawah kan. Nah, pakai tombol yang kayak gitu. Saya lupa namanya. Subscript ya namanya ya. Kalau atas apa? Ya, upper script. Nah, istilah yang kedua namanya unit percobaan atau satuan percobaan. Unit terkecil dalam satuan pekerjaan yang diberi taraf perlakuannya. Itu tadi ya. Kombinasi perlakuannya ada 15. Ulangannya ada 3. Maka 15 dikali 3 jumlah 45. 45 inilah unit percobaan. Kalau percobaan pertanian di lahan yang besar itu dipakai petak-petak ya unit percobaannya. Satu petak isinya 15 tanaman atau berapa tanaman dengan jarak tanam sekian. Atau kalau di dalam rumah kaca pakai polybag. Ya. Kalau kita ya itu tadi kita mau bikin berapa? 45 unit percobaan. Ya udah. Gimana kalau bikin produk? Ya kan kita timbang-timbang dulu ya bahan-bahannya ya. Lalu kita lakukan proses. Jadilah produk. Satu produk itu berarti 1 unit percobaan. Atau satu proses itu ada 1 unit percobaan menghasilkan 1 produk. Ya tentu beda dengan pertanian. Perbedaan kan memang dia harus ada tanah. Kalau ada tanah kan nggak tumbuh. Atau ada pot, atau ada polybag. Kalau kita enggak, modal kita ya tempat bikin produk kita. Serah bikin produknya apa. Ya, di awal untuk campurnya apa? Ya, baskom dulu masuk. Kan gitu kan? Nah, yang ketiga satuan pengamatan. Satuan pengamatan tuh kayak itu tadi yang saya jelaskan. Ada 1 petak unit percobaan, ini 1 unit percobaan. Dibuat petak lahan 4 meter kali 3 meter. Lalu di sini ditanami. Nah, kalau dalam pertanian itu
yang ditanam itu nggak boleh satu adik-adik. Karena apa? Karena variasi itu tinggi tanah. Ya, biasa ditanam, katakanlah ditanam di sini 3 baris tanaman, lalu kesininya 5. Berarti ada berapa tanamannya? 3 kali 5. Ada 15 tanaman. Nah, 15 tanaman itu namanya satuan pengamatan. Tapi kalau kita nggak pakai kayak gini, kalau pakai kayak gini bangkrut kita. Banyak gitu. Contohnya gini, kamu nanti kan membuat apa contohnya? Pati sagu ulangan pertama. Ini kan 1 unit percobaan kan? Nah, biasanya kita cukup 1 produk saja. Enggak kita ulang sampai 2 atau 3. Walaupun boleh adik-adik, malah bagus sebenarnya. Tapi ingat biaya makin tinggi. Kok boleh Pak kita 1 saja? Karena rata-rata penelitian kita kan di laboratorium, ya kan? Variasi tidak terlalu tinggi. Alat-alat yang kita gunakan juga tidak terlalu bervariasi keragamannya. Bahannya juga. Maka cukup 1 satuan pengamatan. Tapi ingat harus tetap ada ulangan yang 3 tadi. Kalau ini 6 harus 6. Tapi satuan pengamatannya boleh 1 saja. Beda dengan lahan pertanian. 1 petak itu 1 unit percobaan. Itu tanamannya bukan tercogok 1 ya ada. Banyak. Ya. Itu ya. Paham? Oke, saya lanjut ya. Biar ini. Oke, jadi secara umum tujuan dilaksanakan atau diadakannya suatu eksperimen atau percobaan, jadi pada intinya untuk mendapatkan keterangan mengenai bagaimana respon yang akan diberikan oleh suatu objek, ya, dalam hal ini unit percobaan, ya, respon yang akan diberikan oleh suatu unit percobaan pada berbagai keadaan tertentu yang ingin diperhatikan. Nah, keadaan tertentu yang ingin diperhatikan, nah, ini yang disebut dengan perlakuan atau faktor perlakuan. Nah, perlakuan atau keadaan percobaan ini sengaja diciptakan dan ditimbulkan, yaitu tadi dengan memberikan perlakuan atau mengatur sedemikian rupa kondisi lingkungannya. Ya, kalau memang itu menyangkut perlakuan yang terkait dengan modifikasi lingkungan. Walaupun demikian, pemberian perlakuan harus telah ditentukan dan keadaan lingkungan juga harus diatur dengan cermat. Sehingga ketika mengkaji mengenai respon itu tidak akan luput dari gangguan keragaman alami. Jadi bagaimanapun perlakuan itu diberikan, ya, sehingga akan menghasilkan perbedaan respon, namun tidak pernah akan lepas dari apa yang disebut dengan pengaruh keragam alami. Nah, keragaman alami ini sifatnya khas, ya, dan tidak bisa dihilangkan, ya, namun bisa dikecilkan. Ya, keragaman alami ini itu bisa kita estimasi atau duga nanti dari ulangan, serta berbagai faktor yang memang tidak dapat dibuat bersama untuk setiap objek dalam percobaan. Maka dalam hal ini ilmu statistika akan sangat bisa membantu peneliti dalam memisahkan dan mengusut atau menyelidiki apa saja yang menimbulkan perbedaan dalam respon atau keragaman respon. Kemudian berapa bagian yang disebabkan oleh perlakuan dan berapa bagian yang disebabkan oleh lingkungan, serta berapa bagian yang nanti ditimbulkan oleh berbagai pengaruh tadi yang sifatnya alami, acak, random, yang tidak dapat kita usut dengan jelas. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya.